saya herannya kenapa mereka itu tertarik itu. Ya mungkin gajinya mungkin lebih besar ya, gajinya mungkin. Tentu kalau di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang gajinya sudah lebih dari ASN pasti nggak akan tertarik gitu ya. Tapi mungkin ini jadi problem. Gitu. Iya, problem ini terus Muhammadiyah bagaimana ya? Muhammadiyah kemarin sudah ngambil sikap ya, di antara lain bahwa ya kita mengajukan permintaan kepada menteri kalau bisa gitu ya. Kalau bisa guru-guru Muhammadiyah yang diterima ASN itu kemudian ditempatkan kembali ke sekolah asal gitu ya. Yang kedua, kalau toh itu tidak mungkin, tolong sekolah-sekolah yang ditinggalkan guru-gurunya tadi digantilah, dicarikan ganti oleh pemerintah. Carikan ganti di situ. Muhammadiyah percaya itu Pak dengan pemerintah? Saya tidak tahu ini. Mau mengajukan surat saja belum dijawab-jawab. Iya, oke. Gimana mau tahu? Iya. Padahal ini sangat urgen gitu. Nah, oleh karena itu untuk sementara ini kita punya kesepakatan, walaupun ya belum seluruh wilayah sepakat gitu ya, atau mempraktekkan gitu. Yang sudah mempraktekkan adalah di Jawa Tengah, Muhammadiyah Jawa Tengah, bahwa untuk memecahkan persoalan ini ya Dikdasmen, PP Muhammadiyah kerjasama dengan Majelis Dikti Litbang, juga dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah memutuskan agar sekolah-sekolah yang ditinggalkan guru-guru masuk ke P3K tadi bisa diambilkan, direkrut dari lulusan-lulusan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Nah, gitu. Selain itu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah juga dimohon untuk berkenan membantu, membiayai atau menggaji guru-guru yang diambil dari lulusan perguruan tingginya tadi. Nah, ini yang sudah ada kesepakatan berjalan itu di Jawa Tengah. Dan dikabulkan ya Pak? Ya, ini nampaknya perguruan tingginya di Jawa Tengah ada beberapa itu mau. Nah, itu ya kita bersyukur kalau itu bisa diselesaikan gitu ya dengan model itu. Artinya bahwa Muhammadiyah itu menunjukkan kemandiriannya. Nah, itulah. Nah, ini tinggal kita menunggu di wilayah-wilayah lain bagaimana pendekatannya yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan Dasar Menengah wilayah dengan perguruan tinggi yang ada di sana. Nah, kacaunya kalau mereka perguruan tingginya juga lemah dan apalagi nggak ada, nah ini kan jadi persoalan kita. Baik, untuk menjawab itu semuanya sebenarnya sinergitas ya Bapak, sinergitas dari dibutuhkan sinergitas antar amal-amal usaha Muhammadiyah. Kan banyak perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya LPTK yang menghasilkan calon-calon guru gitu. Bahkan perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya FKIP itu juga sudah punya hak untuk melaksanakan program PT program profesi guru PPG gitu. PPG ya. Baik, itu tadi persoalan yang sudah kita tahu semuanya. P3K itu sangat merugikan sebenarnya, tidak hanya di sekolah-sekolah Muhammadiyah, tapi yayasan-yayasan lain dari non-Muhammadiyah pun ini merupakan masalah tersendiri yang menjadikan PR. Tadi sikap Muhammadiyah sudah disampaikan oleh Pak Kasih, dan juga ini PR besar kita bahwa tingkat satuan pendidikan yang ada di amal usaha Muhammadiyah itu harus betul-betul memperhatikan sumber daya manusianya terkhusus pada tingkat kesejahteraan. Sebenarnya kebijakan pemerintah yang seperti itu sebenarnya ya ada melanggar undang-undang juga gitu ya, ada melanggar undang-undang juga. Undang-undang Sikdisnas dalam pasal 55 ayat 4 itu sudah menyebutkan bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat wajib memperoleh bantuan teknis, bantuan dana, bantuan sumber daya lain secara adil dan merata. Nah, ini sebenarnya ya keliru juga pemerintah itu mengambil
Atau kalau sebaiknya memang harus membantu. Tidak yang dibantu ditariin. Tapi nanti berkelip bahwa sudah ada dana BOS nasional, dana BOS daerah, itu kan sudah bantuan. Nah, kalau seperti itu bagaimana Bapak? Ya, itu kan semuanya dapat gitu kan. Pendidikan pemerintah itu harus mensikapi secara adil, baik yang negeri maupun yang swasta gitu ya. Kalau yang di negeri ada bantuan, semuanya ASDM atau sekolahnya, lahannya dicukupi oleh negara. Lah kalau kita kan cuma BOS ditambah dengan guru lah paling tidak. Nah ini kan juga ya dari sisi keadilannya juga memang belum adil kalau begitu. Betul sekali ya. Dari yang disampaikan tadi betul-betul kita berharap bahwa sisi keadilan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan pendidikan secara nasional itu harus diperhatikan ya. Jadi tidak hanya memperhatikan di sekolah memecahkan persoalan baru, tapi menimbulkan persoalan yang lain. Nah ini kan begitu. Program P3 ini memecahkan satu persoalan, tapi memunculkan persoalan baru. Ini nggak akan selesai kalau begitu. Iya, tetapi saya kira untuk sekolah Muhammadiyah kan tidak mengeluh dan akhirnya menyerah begitu saja ya Bapak ya. Upaya-upaya yang dilakukan dari seperti dana pensiun di Muhammadiyah kan ada juga itu Bapak. Ya, tapi itu belum bisa mencukupi secara keseluruhan karena masing-masing wilayah mungkin belum ada ya dana pensiun itu. Di berbagai daerah memang sudah ada, tapi ada juga daerah-daerah yang belum menyelenggarakan dana pensiun. Nah ini menjadi perhatian kita. Ya mengeluhnya pasti mengeluhnya kepada kami. Iya, sudah siap menerima keluhan dari masyarakat nih Bapak. Ya baik, untuk kesempatan kali ini tidak terasa ya, begitu cepat kita berbicara tentang Muhammadiyah, dunia pendidikan, mengupas dengan tentang dunia pendidikan. Ini tidak ada habisnya dan sangat menarik. Dan tentu saja kita akan kembali lagi dengan topik yang lebih menarik dan kita akan lebih mengembangkan lagi diskusi pendidikan di Jejak Muhammadiyah Channel di YouTube channel kali ini masih bersama dengan Pak Kasyarno, Dr. Kasyarno M. Hum yang mengupas tentang dunia pendidikan. Dunia pendidikan tidak lepas dari apa itu kurikulum, apa itu sumber daya manusianya, guru, tingkat satuan pendidikan, siswa, dan perubahan-perubahan yang terjadi, terutama perubahan zaman dan peradaban. Nah, oleh karena itu, keberhasilan dari dunia pendidikan tidak lepas dari sosok atau profil dari seseorang yang hadir di dunia pendidikan itu. Pak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim merupakan sosok yang dimunculkan sekarang dengan kurikulum-kurikulum yang baru yang harus kita pelajari lebih dalam lagi. Cocok atau tidak dengan Indonesia, perlu ada evaluasi nantinya. Dan bagaimana dengan siswa kita yang nantinya harus bisa berbicara di dunia global, juga kita tunggu nanti hasilnya. Belum ada hasilnya apa-apa. Tetapi sosok yang saya wawancara sekarang ini, keberhasilannya sudah terbukti. Nah, Dr. Kasyarno M. Hum, yang kita tahu perkembangan Universitas Ahmad Dahlan yang dulunya Nyun Sewu, saya bilang maaf, seperti balai desa, sekarang sudah wow begitu besar sekali dan menggunakan lift untuk ke lantai 7-nya. Nah, ini tidak lepas dari seorang sosok profil Dr. Kasyarno M. Hum. Nah, Bapak, 3 kata untuk sebuah keberhasilan pendidikan yang Bapak rangkum, apa deh Pak itu? 1, 2, 3. Untuk keberhasilan dunia pendidikan ini. Wah, ini tantangan pertama sebelum jadi menteri nantinya. Ya, dunia pendidikan ini kan dunia yang sangat menentukan masa depan seseorang.